Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Dimas yang lebih tahu nih di tempat ini seperti apa? Jadi alhamdulillah kita dari Kang Dimas TV udah ketemu kembali, bersilaturahmi kembali, explore bareng lagi sama teman-teman dari Keramat Sagara Channel. Lokasinya jadi Teh Yasi sekarang ada di salah satu daerah di Cicalengka. Iya. Ini masih dalam daerah Warung Lahang, tepatnya di Sawah Lega. Jadi dulu ini beroperasi sebagai pusat kesehatan masyarakat yang beroperasi di sekitar 2000-an lah. Itu udah lama ya? Ya udah lama terbengkalai karena satu alasan, entah apa kita nggak tahu alasannya. Ternyata si puskesmasnya ini pindah ke depan. Oh, jadi Ya. udah dipindahkan puskesmasnya dan ini dibiarkan kosong. Terbengkalai. Sebenarnya ini bisa dijadikan buat tempat kayak sanggar seni atau tempat berkumpulnya para karang taruna untuk menciptakan karya yang bisa dipersiapkan mungkin. Iya. Tapi dibiarkan terbengkalai karena dari bangunan juga kita lihat masih kokoh, masih Iya, bisa dipergunakan. bagus itu. Masih bisa dimanfaatkan ya. Nah, mitosnya dari masyarakat di sini kemarin sempat ngobrol sama beberapa warga juga. Kalau di sini ada beberapa kejadian hal yang mengganggu orang-orang yang lewat, terutama di atas jam 11 malam. Katanya di sini suka ada pergerakan dari gordeng. Oh. Emang Terus ada gorden di sini? ada di sebelah sana, ini kan ada ruangan maju. Muringkak ya. Aduh. Jadi itu lumayan luas ya, cuman kayak petak-petak gitu. Kayak kalau bahasa Sundanya itu suklak sikuk ya. Lugak legok. Luka legok. Jadi auranya itu berasa takutnya ada gitu yang ngagepin gitu. Yang pertama mungkin karena faktor dari gelap aja sih. Betul. Kalau gelap mungkin mudah memunculkan kesan horor buat orang-orang yang ngelihat. Apalagi orang yang ngelihat kemarin juga kita pertama kali ngelihat sini, wah kesannya horor banget Iya. gitu. Emang makhluk-makhluk seperti itu kan senangnya juga di tempat-tempat gelap, lembab ya. Jadi Kalau makhluk kayak gitu boleh di tempat gelap, tapi kalau misalkan kita sebagai manusia di tempat gelap apalagi berduaan itu jangan. oh itu. Ya kecuali kita sudah ya kecuali kita udah izin explore dan kita Oh, iya. ada rencana buat ronda malam sambil Betul. wisata Dan kita misteri. juga nggak berduaan ini sama Ada Kang juga. suaminya Teh Yasi juga, Kang Ide, ada Kang Fahmi juga. Ya, ada Abah ya, Ada dan Bayan. juga biasa ada Once Batek ya Iya. dari Keramat Sagara. Dari Kang Dimas TV ada siapa aja? Ada Kang Fahmi sama satu lagi saya, Sami. Saya kebetulan belum kenal sih itu siapa, tapi yang mudah-mudahan bisa berkontribusi Iya, buat betul. dunia horor. Semoga kita bisa melawan rasa takut, lebih berani, entong bikin kecil ke kupawal sorangan. Tetap kini jika wani, pokoknya ikuti terus perjalanan kita. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kita upload. Ya, Iya. dukung dan share sebanyak-banyaknya ya ke teman-teman. Kasih tahu. Gimana nih kita lanjut aja? Mungkin kita lanjut. Ini ruangan kayaknya ruangan pertama dari puskesmas ini. Ya. Jadi untuk pemeriksaan awalnya kayaknya Ini ada tempat cuci tangan. Kayaknya jadi pasien yang mau masuk ke sini. Tapi kalau misalkan dipikir secara pikiran kesehatan saya, kayaknya kalau ada orang yang tigudubrak di jalan dari motor, kayaknya lebih terlalu sempit sih kalau di sini. Yes. Jadi mungkin kita masuk lebet ke jero. Ayo, Ya ini kebetulan ini masih banyak ini apa bekas-bekas. banyak kayak dokumen. Masih- Tapi yang pasti bukan dokumen dari Bang Emok, teman-teman. Iya. Ini dokumen sisa-sisa dari administrasi puskesmas ini. Ya, Ayo, mungkin tuh. salah satu alasan juga kenapa puskesmasnya dipindahkan mungkin karena ini terlalu sempit mungkin. Mungkin. Jadi berpindah ke tempat yang lebih luas. Tapi kalau misalkan ada masalah aspek-aspek lain kayak misalkan perihal huntu yang ada di sini, tapi mungkin kita nggak tahu juga ya. Kita explore, adakah yang mengganggu kita, ada yang Noel, ada yang nyentuh kita. Jangan celak-celak gitu ya. Kak Abi, ya senang Oh, banget. iya, iya. Yes, Kak Abi. Abi wani dah. Ya. Abi wanian kayak sih mangga. Di Payun. Ada apa di sini? Iya. Ayo, Abi. Ayo. Ada apa ya nak? Udah nunggu di belakang juga tadi setelah kita berdoa bersama. Setiap openingnya gitu ditemani juga di sini.
yang sudah merasakan energinya tuh kan Dimas juga sepertinya. Ya, tapi narik nafasnya agak beda. Saya ada energi mungkin pertama kesini mules karena udah ditahan sejak lama kesini, tapi berhubung udah masuk ke ruangan ini nggak tahu, pokoknya berani dan ambisiun. Ayo aduh. Gugup ya. Gugup. Bukan takut tapi gugup gitu. Cek dulu bareng-bareng yuk. Ayo cek dulu bareng-bareng ada berapa ruangan terus seperti saurna teh. Saurna teh. Di dia saurna teh cenanya di pengker ieu teh aya makam. Mungkin semoga tadi kita udah ngelakuin tawasulan juga ya, udah ngedoain juga semoga kita nggak bisa eksplor ke makam karena makam ini sifatnya sakral ya sih. Iya dong. Kalau bisa kita ngedoain lah. Semoga nggak ada apa-apa. Teman-teman pokoknya ikuti terus perjalanan kita di bekas puskesmas ini. Ini ruangan pertama dan kita akan masuk ke ruangan kedua. Di sini kayaknya ada lorong. Abige orang Cicalengka acan pernah ka dieu salah rasana mah nya lebat gitu. Ada ruangan juga di kanan sini. Tapi mungkin ada ruangan di sebelah kanan jadi kenapa gitu ya atasnya kedengaran dilihat. Tapi wanita. Dari ruangan pertama tadi aya nu seueur. Onte teh aya salah. Pikiran itu berarti. Dari ruangan pertama kayaknya ada ruangan. Dari ruangan pertama kayaknya ada ruangan. Ya. Pokoknya ada ruangan kedua dari yang pertama. Ruangan ketiga. Ayo atuh. Pertama juga kayaknya kayak toilet sama kayak dapur. Oh iya, padahal ayat tulisan apa tadi tuh kan? Iya, imunisasi. Ruang imunisasi. Oh iya, ruang kosong. Kayak tulisan. Harayu. Mana enggak? Ruangan pertama di dia aya lorong teh sih. Lorong nate ternyata lebih luas, tapi kalau misalkan dilihat dari luar teman-teman di sini kelihatannya kayak sempit, tapi ternyata kumuh, lembab. Biasanya yang kayak gitu suka sama tempat yang kumuh, lembab. Betul. Di benda-benda metal. Sama gelap. Pokoknya yang kayak gitu bisa ngeganggu frekuensi juga ya, sinyal, baterai, kamera. Asal jangan bisa ngeganggu hati aku yang sedang terluka. Ya Allah. Onte eta acting eta ala abi di SP ieu kira. Gak nonton. Henteu moal da. Kamera ka dieu atuh da moal naon. Tadi di sini tuh ada yang nongol. Dari arah sini ada yang berdiri. Tuh dia makan anak jantung di situ. Ini terasa dari sebelah sini, mungkin di samping pohon. Makin dalam kayak makin apa? Kayak sesak gitu. Makin merinding sih. Kayak pengap gitu. Jadi Abah Yana udah bergabung sama kita. Jadi Abah Yana ngerasain di sini ada beberapa interaksi. Emang ketika kita ngelewatin batas garis ini juga pas tadi nongol ke sini, sebenarnya bukan takut sih, sieun. Sieunna maksudnya pas nongol pas aya gini kan, lah riweuh pokoknya. Gugup. Bukan takut tapi gugup gitu. Kayak lebih pengap kalau masuk sini entah karena ruangannya kayak sempit padahal luas juga cuma kayak disekat-sekat gitu. Mungkin kamera bisa ke sini. Ini bisa di situ lah tadi tuh nih. Boleh. Masuk aja mau kan sok mun aya kok bi tak lapung itu. Pahmina gitu maksudnya. Nah, ini dari Nah, ini salah satu kru di lorong. kita lagi gabung dulu. Terus ada juga sebelah sana teman-teman di belakang ini ada kayak besi. Mungkin mereka mundur. Sini ada daun kita nggak sebenarnya ke sana masih ada space. Kita nggak bisa ke sebelah sana. Kita bisa explore di sini aja. Aura paling
aura paling menyeramkan yang ada di sini mungkin salah satunya ada di titik sini. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kelebihan IndiHome atau sinyalnya lebih 5G dalam melihat sesuatu mungkin bisa dilihat, karena di sini menurut aura yang menurut perbukuan yang kita baca pokoknya di sini bukan pernah ya. Pokoknya di sini ada suatu energi yang mungkin bikin kita tertarik. Ada aura kesedihan yang kita rasain di sini. Tapi nggak merinding. Tadi di sebelah sana kita merinding. Tapi penasaran juga, pengen ngeliat. Ada yang Mendesis. kayak ada yang mendesis tadi berapa kali. Di sebelah sini, Bah. Mungkin tadi emang kita pas Kang Dimas dari sini langsung nongol, perasaannya kalau Sunda mah tepuguh lah. Intinya ada sesuatu yang berbeda dari sudut titik ini. Nggak tahu apa, pokoknya ya semoga bukan apa-apalah. Ada suara. Coba tuh ke arah pohon cantik. Jangan terlalu terang. Agak redukin dikit di pohon. Setelah tadi kita melalui salah satu lorong dari ruangan utama, kita masuk ke ruangan imunisasi. Terus di sebelah ruangan imunisasi ternyata ada salah satu lorong, yaitu lorongnya ini. Lorong ini mempunyai salah satu energi yang mungkin bisa bikin kita merinding kalau misalkan terlebih kita datang ke sini sendiri. Tapi yang saya rasain sendiri dari sana, dari ujung sebelah sana ada, nggak tahu kenapa di dalam hati kayak ada yang ganjal, rasa sedih gitu. Tapi kalau dilihat lagi, terus dirasain kayaknya ada rasa kekurung di sini, nggak bisa keluar. Daripada nyampe nanti nangis, kita explore lagi ada ruangan apa aja di sini. Hayu atuh. Buat pindahnya tersendiri, puskesmas ini entah tergesa-gesa, terburu-buru, karena mungkin dokumen-dokumen, kalau menurut kita sih ini penting ya, buat salah satu dokumen-dokumen puskesmas ini penting. Kalau di sini nyampe ada koper juga, nyampe ada dokumen-dokumen kayak fotokopi KTP, fotokopi KK atau obat-obatan dan lain masih ada di sini. Kayak sih ada ayah naon. Ayah naon. Kita nunggu di luar ya. Kita lanjut eksplor. Oh, di luar, di luar. Atau sedih dia habisian. Kan itu masih lega. Masih lumayan. Kita nunggu di luar ya. Berarti Taya sih mau explore di sebelah sana lagi. Iya, saya masih Berarti di sana ada. masih ada. Oh, jadi kita ini sifatnya tukar tambah lokasi ya. Tukar tambah lokasi pokoknya. Kita mau closing. Oh, closing. Hampir aku closing abi di dia. Mau melamainya. Kameramen berarti eueuh dia lah. Idealnya aja. Nanti paling kita ketemu di depan ya. Siap. Dari ruangan tadi lorong, kita ketemu lagi salah satu ruangan. Boleh di shoot mungkin. Ini ruangan di sini mungkin kecil-kecil, tapi masih cukup bagus sih ruangannya, dari catnya masih cerah, belum ada yang pudar atau rusak gitu. Terus ini ada ruangan lagi, ada bangku. Tapi hampir semua dibikin tralis di sini. Ini nggak tahu ruangan apa. Terus ini ada ruang dapur umum. Ini ada ruangan dapur umum. Ada wastafel juga. Makin kesini makin merinding. Ada apa ini? Rekapitulasi kunjungan pasien rawat jalan puskesmas. Ini masih tertata rapi sih sebenarnya kalau yang kayak gini, buat di dinding.
Tapi yang jadi masalahnya ini adalah di lantainya. Di submi lantai ini. Jadi lantainya udah berserakan. Berserakan ini pintu yang menuju kita tadi ada di luar. Kita jadi dari luar bisa sebenarnya kita jalan sini, cuma dari luar udah dipaten sama pintu lagi dipaku. Ada suara. Makin kesini makin horor teman-teman. Jadi kita lebih ngedenger kayak suara-suara yang ngeganggu kita dari kejauhan. Tapi mungkin ada mitos kalau kita denger dari jauh mungkin dia dekat. Tapi kalau dia suaranya dekat mungkin dia jauh. Tapi kita tujuannya bukan nyari mereka. Kita cuma ya explore ruangan yang ada di sini. Semoga nggak terjadi apa-apa. Pokoknya kita lanjut lagi. Ini ruangan mungkin ada 1, 2, 3, 4 ruangan di sini. Sama yang tadi pertama berarti ada 5 ruangan. Mungkin kita langsung jelajah lagi ke sudut yang lainnya. Dari tadi ruangan yang belakang kita ada ruangan lagi. Kita kan tadi ke kanan. Ini ada lorong lagi sebelah kiri. Kita akan coba explore. Kita lihat-lihat di sini ada berapa ruangan tadi. Di sana ada 5. Di sini ada berapa ruangan. Ini baru 1. Kita masuk. Kalau buat ruangan yang ini mungkin bisa dibilang agak terbilang cukup luas dibanding ruangan yang lain. Sebenarnya disayangkan juga, sayang banget kalau misalkan ini puskesmas terbengkalai gitu aja nggak dimanfaatin sebagai apa-apa gitu. Ada suara air, ini ada suara air, Mi, ada suara cai, ada suara air. Sebenarnya masih bagus-bagus sih yang ada di sini. Ini kayak tong sampah, masih bagus juga. Sebenarnya di sini udah banyak coretan, kayaknya banyak yang udah kesini juga. Mungkin buat teman-teman yang anak-anak muda yang biasa kesini mabok atau gimana, coba dihentiin lah, karena ini aset dari pemerintah kabupaten juga. Ini aset dari kesehatan masyarakat, harusnya dijaga, dimanfaatin sebagaimana mestinya. Bisa lebih manfaat, nggak nyampe kumuh kayak gini harusnya. Apalagi dipakai buat maksiat, ini kayaknya jangan banget teman-teman. Atapnya juga ini udah agak bolong-bolong. Tapi dari konstruksi masih bagus. Ini ada 1 pintu, nggak tahu akses ke sebelah mana. Kayaknya ke sana, ini 1 ruangan, baru 1 ya. Di sebelah sini. Oh, yang tadi ada pintu yang kunci, ini pintunya nih. Nembusnya ke sini. Ini tapi dikunci kayaknya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini toilet. Masuk ke sini merinding. Ini toiletnya. Ada WC. Udah cukup berantakan kayaknya, udah lapuk, udah banyak yang jatuh juga dari atas. Apalagi ini sebelah sini. Udah banyak rayap. Kayaknya genteng juga udah agak banyak yang jatuh. Sini kita kayaknya nggak cukup aman buat explore di sebelah sini, di titik sini. Teman-teman denger nggak ada suara kereta api? Karena si lokasi ini lokasinya dekat sama rel kereta api. Nah, dari sini sebenarnya masih ada 1 ruangan yang terpisah dari blokan ruangan ini. Jadi kalau di sini berarti tadi di sebelah sana ada 5 ruangan, ini 1, 2 sama ruang dapur kayaknya. Terus sama ini sama toilet 3, berarti semuanya ada 8 ruangan buat di blokan ini. Tapi terbilang cukup sempit karena lahannya mungkin cukup kecil juga kalau misalkan buat puskesmas. Kayaknya ini makanya pindah penyebabnya adalah ketika masyarakat banyak yang sakit, si puskesmasnya nggak cukup menampung masyarakat yang banyak buat berobat ke sini. Makanya puskesmas ini pindah ke sebelah depan dan memanfaatkan lahan yang lebih luas, yang lebih efektif, yang lebih bisa membuat pasien-pasien datang dengan nyaman, nggak berdesak-desakan, nggak saling menunggu giliran pengobatan. Pokoknya sukses terus buat puskesmas Sawah Lega.
Salam dari Kang Dimas TV, pokoknya sukses terlalu, semoga sehat selalu juga para karyawan dan juga stafnya. Buat yang sakit, semoga dicepat sembuhin. Kita menuju satu ruangan lagi, satu blokan lagi yang terpisah sama blokan ini. Kita penasaran juga sebenarnya dari kemarin, itu ruang administrasi atau ruang apa sih? Pokoknya buat teman-teman ikutin terus Kang Dimas TV menelusuri dan menjelajahi Puskesmas Terbengkalai di Cicalengka. Dari blokan yang tadi mungkin kita bisa ke bawah ke ruangan yang satunya lagi, tapi ini agak bahaya sih sebenarnya. Harusnya agak disingkirin, kayak rumput-rumput ilalang kayak gini yang udah tinggi bisa berbahaya karena potensi banyak ular juga. Ayo. Nah, di sini ketemu lagi sama Kang Idey, teman-teman dari Keramat Sagara. Kumaha Kang Idey, aman? Kumuh kieu nya. Iya. Jadi di sini kalau di sana banyak sampah berserakan, mungkin di sebelah sini lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kalau dari aura lebih Di sini karena mungkin lebih kumuh. Sebelah sini masih ada ruangan, tapi kayaknya masih ada baju-baju. Ini ada lemari, lemarinya masih bagus, masih cucok pokoknya. Di sini juga ada satu lemari lagi, ada 2 lemari, tapi di bawahnya wah, kacau. Takutnya ada ular tiba-tiba. Makanya tadi kita persiapan pakai sepatu semuanya. Ada box CB juga. Ada satu ruangan lagi di sini. Jadi ruangan ini terhubung langsung ke jalan raya, ke jalan yang tadi. Terus di sana juga ada ruangan lagi. Ada yang bikin horor. Sini. Pas nyenter, pas ada muka anjir. Ruas Ini ruangan nggak tahu ruangan apa, tapi di sini ada ruangan juga. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ruangan. Padahal lahannya masih terbilang cukup kecil yang ini ya daripada yang tadi. Ini ada ruangan. Di sini ada masih banyak ada obat-obatan. Atau mungkin puskesmasnya pindah ke sana. Mungkin niatnya di sini dijadiin buat gudang sementara dari puskesmas yang baru. Nah, mungkin kemarin juga emang ada hawar-hawar ini mau diberesin sih. Sini juga masih ada ruangan. Dan ternyata lagi-lagi di sini ada toilet lagi. Ada toilet lagi. Assalamualaikum. Baunya emang di sini kurang enak buat baunya karena mungkin di sini banyak obat-obatan. Nggak tahu kenapa kalau yang ruangan tadi biasa nih. Ruangan yang tadi biasa, kalau di sini lumayan panas, agak gerah, nggak tahu kenapa. Agak merinding juga. Ya. Ada suara kayak nangis tapi lagi-lagi dari kejauhan. Tapi samar-samar nih. Ini pakai teralis. Dan ini ada salah satu lukisan, nggak tahu lukisan atau apa. Horor. Kayak darah nih. Kayak darah. Kita lanjut lagi keluar.
Kita nggak sendiri di sini, kita berbarengan sama sahabat kita, saudara kita dari Ciparai, dari Kamojang juga ada. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa di subscribe juga channel YouTube-nya Keramat Sagara Channel, dan juga jangan lupa diklik tombol subscribe buat channel YouTube-nya Kang Dimas TV. Di akhir S-nya pakai H. Pokoknya mungkin kita bakalan menelusuri beberapa lokasi lagi di daerah Cicalengka, khususnya mungkin ke luar daerah juga kita bakalan datang kalau misalkan ada teman-teman yang mengusulkan salah satu lokasi yang mungkin cukup horor, cukup bikin greget, banyak gangguan astral. Mungkin kita bakalan datang, kita coba, kita explore ruangannya ada atau enggak. Tapi tujuan kita bukan untuk mencari hantu. Tujuan kita di sini cuma buat untuk menelusuri salah satu bangunan yang dikenal angker. Kita membuktikan, memberi rasa aman buat orang yang suka lewat ke daerah situ. Dan kita sekalian juga ronda malam, karena belakangan ini lagi banyak kasus-kasus pencurian atau apalah itu yang berbau negatif. Oke, kita ronda malam, ronda misteri, wisata misteri bersama Kang Dimas TV. Pokoknya nanti kita bergabung kembali dengan Akang Teteh dari Keramat Sagara. Pokoknya semoga mereka sehat selalu, semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin diberi keberkahan dan juga kelancaran di setiap syutingnya. Dan tidak lupa juga doa buat channel kita Kang Dimas TV. Pokoknya teman-teman juga semoga sehat selalu, bisa menyaksikan terus video-video yang Kang Dimas suguhkan buat teman-teman. Pada intinya di daerah sini, di Sekuliah sini sih aman. Astralnya juga nggak terlalu galak.